Halo teman-teman, kembali lagi ke acara kita di Kopiin Aja. Ya, Kopiin aja. Nah, teman-teman, salah satu keberuntungan sekali lagi kita dapat berkumpul di sini dan dengan kawan bicara kita kembali lagi ada Bos Andi. Thank you. Nah, buat teman-teman semua untuk mention sekali lagi nih, kalau yang teman-teman belum lihat video sebelumnya, Bos Andi ini boleh kan kenalin ke Boleh. Nah, Bos Andi ini sekarang sedang menggeluti di bidang self development ya, Bang. Self development, dia juga bisa jadi public speaker, dia juga mahir dalam speech, Bang. Ya begitu. Mudah-mudahan. Nah, kembali lagi kita dapat keberuntungan untuk mengundang beliau untuk ya berbincang-bincang lah kalau zaman sekarang mereka anak-anak muda lah nongkrong kan kalau nggak mabar, habis itu cerita-cerita dan kadang-kadang banyak spekulasi dari masyarakat bahwa gak ada guna nongkrong-nongkrong. Nah, jadi kami ciptain segmen ini dimana kita nongkrong, kita minum kopi, tapi kami memberikan manfaat untuk kalian. Semoga Ya benar. Jadi bisa dibilang bermanfaat untuk diri kita juga tentunya, karena kita pengennya versinya ngobrolnya itu yang bermakna. Iya, jadi ngobrolnya nggak cuma hai ngalur ngidul, lalu ya mohon maaf gibah sana gibah sini berlalu begitu aja. Emang apa sih nggak boleh? Nah, saya tuh thank you banget udah diundang di acara di Kopiin Aja ini sehingga bisa dikatakan tempat untuk bercerita apa yang sudah dialami dan semoga apa yang kita alami ini bisa memberikan nilai tambah untuk yang mendengarkan kita pada sesi kali ini. Betul nggak? ya jadi ilmu lah, jadi kalau kita belajar tempat ilmu lah. Benar sekali. Nah, kesempatan hari ini kita bakal bahas materi yang mereka ya tengah, yang nggak terlalu di atas, nggak terlalu di bawah. Nah, kita buka dengan sebuah narasi loh ya. Nah, kita sebagai manusia pasti punya tahapan hidup ya. Kita lahir, kita dari bayi, habis sudah tumbuh menjadi seorang remaja dan dewasa. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah ketika kita dari anak yang dielus, tapi kita harus mengelus orang sekarang. Kita harus mengurus orang lain sekarang. Which is itu adalah bagian dari mana peralihan dari remaja ke dewasa. Nah, fase ini kita dapatkan di mana? Di masa kuliah. Nah, di mana sekarang di kuliah ini ada diri memberontak, oh aku masih anak kecil, aku pengen belajar dulu deh. Dan juga ada sisi dalam diri kita untuk, oh aku udah dewasa nih, aku terlebih cowok, aku harus dapat cari duit. Nah, timbullah polemik lebih baik kuliah atau kuliah sambil kerja. Nah, yang aku pengen nanya dari Koko nih, dari pengalaman pribadi, aku juga sekarang sedang kuliah dan sekarang juga saya sangat beruntung, aku juga dapat kesempatan untuk bekerja. Nah, dari pengalaman Koko sendiri nih, Koko lebih prefer mana kuliah dulu atau kuliah sambil kerja? Nah, itu. Ya, thank you. Pertanyaannya lumayan padat berisi ya. Jadi gini, kalau orang tanya gitu ya, lebih bagus kita kuliah aja atau kuliah sambil kerja? Balik lagi kita harus tahu dulu tujuan kita mau kemana. Karena kuliah aja boleh nggak? Boleh. Kuliah sambil kerja? Boleh. Jadi mana yang lebih baik? Tergantung kita. Tujuannya itu mau ngapain dulu. Contoh, kalau seandainya saya kuliah dan kuliah saya itu tidak memberikan kans saya untuk sambil bekerja, saya fokus kuliah saja, salah nggak? Nggak ada yang salah. Tapi jangan hanya sekedar kuliah, karena kuliah pun sebenarnya ada part-part di mana kita bisa mengembangkan potensi kita di luar bidang akademis. Ya. Kalau kita punya kesempatan untuk kuliah sambil bekerja, is good bagi saya. Kenapa? Ini yang saya katakan sebagai mahasiswa plus. Ya. Bukan bahasa lain ya. Bukan ayam kampus ya. Jadi ini mahasiswa plus. Kenapa? Kalau saya flashback gitu ya, sebenarnya kalau kita lihat kuliah ini kan sebenarnya adalah fase di mana kita satu untuk memperluas koneksi, ya kan? Yang kedua latihan mental, persiapan untuk terjun ke kehidupan nyata, terjun ke kehidupan the real setelah kita lepas kuliah tadi. Tapi kita tahu bahwa ketika seseorang hanya fokus kuliah saja sehingga mengabaikan aspek-aspek non akademik
akademis itu juga kurang baik. Contoh, misalnya nih, berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa orang yang fokus sekali kuliah, sangat bagus secara nilai IPK akademisnya, tetapi soft skillnya lemah. Nah, ini juga kurang mampu bersaing di kehidupan nyata. Ada juga orang yang tidak terlalu baik nilai akademisnya, tetapi soft skillnya bagus sekali, ini bisa bertahan di dunia nyata. Nah, kenapa saya katakan bahwa kembali ke pilihan kita, kalau kita mau fokus kuliah saja, is good. Tapi ingat, harus juga diimbangi dengan soft skill. Tapi kalau kita memilih untuk kuliah sambil bekerja, bagi saya ini jauh lebih good lagi. Karena apa? Karena kita udah naik level. Karena terjadi gini, begitu kita tamat kuliah, rata-rata kan orang baru tamat kuliah, baru mau cari kerja, iya kan? Sementara kalau kita pikir gini ya, sekali angkatan, satu kali angkatan itu berapa ratus orang yang diwisuda? Pasti. Itu baru satu fakultas, belum satu universitas. Itu baru satu universitas, belum yang lain, ya kan? Jadi kan banyak sekali. Sehingga dewasa ini orang akan mencari mahasiswa atau first graduate yang sudah punya pengalaman. Pengalaman dalam arti kata bukan hanya pengalaman kerja, tapi pengalaman dalam soft skill tertentu, ya kan? Nah, bagi orang yang kuliah sambil bekerja, kenapa saya katakan itu sudah satu tahap di atas? Karena dia sudah punya kesempatan untuk terjun ke dunia nyata, dunia kehidupan the real, sembari dia mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan. Jadi balik lagi, keduanya baik, tapi kalau bisa jadilah mahasiswa plus. Mahasiswa yang baik secara nilai akademis, tetapi juga baik secara kemampuan soft skill tadi. Nah, kemampuan soft skill ini bisa didapat di pergaulan yang biasanya non akademik, gitu loh. Karena kalau kita bicara tentang akademik ya biasanya hanya seputaran hal yang akademik. Nah, tapi kalau yang kita bicara tentang soft skill tadi, ini harus yang didapatkan di hal-hal non akademik. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini cukup menarik ya teman-teman. Gimana kita mulai dari pembahasannya, lebih baik mana sih bekerja sambil kuliah atau kuliah saja? Nah, Koko tadi menjawabnya dengan yang sesuai dengan yang mau sih, yaitu adalah motivasi. Kalian kuliah untuk apa sih? Atau kalian sambil kuliah sambil bekerja untuk apa? Apakah kalian ingin mencari pengalaman? Apakah kalian ingin bekerja itu karena ingin mencari uang? Ataukah kalian ingin berkuliah untuk mendapatkan ilmu? Karena kebanyakan dari teman-teman saya, mereka yang fokus bekerja, yang fokus untuk kuliah, kebanyakan ingin jadi S2, cari S3 lagi untuk well educated atau ya. Nah, kalau sambil bekerja biasanya mereka ada dua pilihan, antara lulus membuka usaha atau mempermudahkan diri mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, benar. Nah, aku lagi mendapatkan poin yang menarik di mana ada dua nih, soft skill dan hard skill. Ada tips untuk kalian nih, kalau dari aku, mungkin kalau hard skill tidak dapat dari edukasi, dari perkuliahan tadi. Nah, dan tapi kalau kalian ingin fokus untuk kuliah, dan dari mana sih kalian pikir soft skill itu didapatkan? Kalau dari aku sendiri, pengalaman aku sendiri banyak saluran-saluran soft skill kok. Ya. Yang pertama, kita bisa masuk UKM, unit PKPD mahasiswa. Itu dimana kalian tuh dirangkul dalam satu passion yang sama untuk menjalankan organisasi. Nah, yang kedua itu ada perhimpunan. Ya, benar. Kalian bisa masuk himpunan kalian, misalnya saya kan mahasiswa manajemen, saya bisa masuk HIMA dan saya akan masuk HIMA. Jadi selain saya kuliah, saya juga mau bekerja dan saya juga ingin aktif di namanya dunia organisasi lah. Benar sekali. Nah, lalu kalian juga berpikir, oh udah punya waktunya untuk saluran ke sini. Sudah, kalian kumpul di satu kelompok, kalian bentuk kelompok dan kalian belajar untuk berkomunikasi dari situ. Ya. Karena salah satu keahlian soft skill adalah komunikasi. Benar sekali. Nah, ini cukup menarik nih teman-teman, dimana kalau ketika kita berbicara tentang soft skill, hard skill, dimana suatu hal yang kita bisa dapatkan di kuliah dan satu juga kita dapat di bekerja. Benar. Nah, kalau kita fokus untuk bekerja nih kok, banyak sekali polemik di mahasiswa. Bagaimana sih tips dan trik cara dari Koko lah mungkin sebagai Koko boleh saya kuliah sambil bekerja. Nah, kebetulan Koko ini Sandi dulunya berkuliah sambil bekerja. Ya. Ada nggak sih tips dan trik gimana mahasiswa sambil bekerja juga bisa sambil kuliah, bagaimana cara membagi waktunya? Nah, ya. Jadi balik lagi yang sudah saya katakan tadi, bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensi. Nah, kalau kita mau
untuk fokus kuliah saja, karena kita mengejar sesuatu yang memang mengharuskan kita fokus kuliah, ya kita harus tahu konsekuensinya apa. Saya harus bisa punya soft skill dari banyak aspek, dan saya harus menggali potensi itu dari berbagai cabang ilmu, misalnya dari berbagai aktivitas, dari berbagai organisasi, dan saya harus lakukan itu. Kalau saya memilih mau kuliah sambil bekerja, saya tahu bahwa ketika saya mau kuliah sambil bekerja, saya harus bisa manajemen waktu. Ya. Karena jangan sampai salah satu di antara menjadi kambing hitam. Kok performa kerja kamu menurun ya? Ya kan saya sambil kuliah. Kok nilai IPK kamu jelek ya? Ya kan saya fokusnya terpecah karena saya sambil kerja. Itu bukan solusi. Karena apapun pilihan kita ada konsekuensi di belakangnya. Maka yang perlu kita garis bawahi adalah ketika saya memilih kuliah sambil bekerja, yang saya tanamkan dalam diri saya adalah gimana saya bisa perform di pekerjaan saya bisa perform di kuliah saya. Sehingga saya harus mau memaksa diri saya manajemen waktunya bagaimana. Dan saya tidak mau gini, ada sebagian orang akhirnya mencampur adukan. Nah, kalau saya berprinsip bahwa saya nggak mau campur adukan masalah kuliah bawa ke pekerjaan, masalah kerjaan ke kuliah, itu nggak boleh tuh. Jadi profesional lah, ketika kerja saya kerja, ketika saya kuliah saya kuliah. Nah, boleh nggak kita cicing-cicing sedikit? Ya wajar lah, hari ini kita boleh lah ya. Misalnya contoh, ketika kerja, lagi kerjaan sudah semua udah beres, ya udahlah saya sambil buat tugas boleh. Tetapi jangan sampai jadi aji mumpung. Ada tugas kuliah, besok lah di kantor saja saya baru buat. Nah, ini nggak tepat gitu loh. Nah, jadi kita jangan menggunakan itu. Jadi sehingga kalau saya pribadi, bagaimana cara menyiasatinya supaya saya bisa perform keduanya adalah manajemen waktu. Karena saya menyadari itu pilihan saya untuk memilih berkuliah sambil bekerja. Maka saya harus bisa perform di kedua bidang yang saya sudah jadikan pilihan. Kurang lebih seperti ini. Berarti semuanya kembali lagi kemana, bagaimana cara kita untuk memilih dan bagaimana motivasi awal kita. Dan kalau ringkas dari tips Koko adalah bagaimana cara kita untuk menaruh prioritas sih. Prioritas, kalau aku sekarang bekerja ya aku bekerja dulu, nanti setelah bekerja ya aku baru urus yang lain. Dan itu juga kita balik ke pada saat kita menggunakan logika, kalau aku kuliah ya mulai dulu baru nanti bekerja. Kembali lagi ke manajemen waktu dan manajemen diri sih. Kalian harus tahu gimana sih letak prioritas kalian ya. Nah, di sini kok kembali lagi tadi kawan bersebutkan lebih baik menjadi mahasiswa plus. Nah, yang menjadi polemik di sini anak-anak sekarang adalah dikenal dengan anak malas. Bukan malas sih, kurang ada usaha. Nah, bagaimana sih menimbulkan niat kok sudah tahu orang tua yang mungkin ada yang cukup, ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, kita sekarang fokus ke yang cukup dan kurang. Dan cukup tapi kurang, tapi tidak ada. Nah, yang ini dari yang pengen tanya itu bagaimana kita menimbulkan niat untuk para mahasiswa-mahasiswa di bagian tengah ke bawah ini untuk memiliki niat untuk bekerja lagi, at least selain kau dapat uang untuk mencukupi diri kau juga dapat yang namanya ilmu. Nah, gitu. Nah, jadi gini, kita balik lagi bahwa era sekarang ini adalah era di mana semuanya serba instan. Ya sih, sehingga kenapa mahasiswa-mahasiswa sekarang pun suka sesuatu yang sifatnya instan. Nah, termasuk banyak mahasiswa-mahasiswa yang berdiskusi karena dia mau instan. Padahal kan itu sebenarnya salah kaprah. Nah, kita lupakan itu dulu. Tapi kenapa saya katakan bahwa kita harus jadi mahasiswa plus? Intinya adalah ketika kita duduk di bangku perkuliahan, yang sedang diuji, yang sedang dilatih, yang sedang ditempa adalah mentalitas kita untuk terjun ke dunia nyata. Sementara kita tahu rata-rata di Indonesia, apalagi kalau kita bicara skupnya di kota-kota yang belum terlalu besar, itu sangat kecil lowongan pekerjaan yang spesifik sesuai dengan latar belakang pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, juga bisa dikatakan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang kuliah pun itu ngikut kawan, dipilih jurusannya orang tua, dia nggak tahu mau ngapain, di kampus juga nggak tahu mau gitu lah ya. Jadi masih ngawur gitu loh. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana untuk membangkitkan, balik lagi adalah kita perlu tahu dulu ketika saya kuliah nanti saya mau arahnya kemana. Itu yang pertama. Kalau arah saya mau
diri saya untuk bisa mengarah ke kerjaan apa dulu, yang spesifiknya kemana, dan soft skill apa yang harus saya miliki di pekerjaan itu. Kalau saya memang mau berwirausaha, that's good, bisa dimulai dari bangku kuliah, karena image-nya lebih mudah sebenarnya. Kalau anak kuliah sambil jualan kan masih SOK, terus berdua itu tiba-tiba jualan, kan ada divisinya di sana gitu loh. Nah, kenapa saya katakan harus menjadi mahasiswa plus yang sesuai pengalaman saya, bahwa gini, yang tadi awal saya katakan, ketika kita first graduate, kita mau melamar pekerjaan, ya kan? Kita bayangkan saja berapa banyak mahasiswa yang diwisuda satu tahun itu. Satu tahun itu berapa banyak? Lowongan pekerjaannya nggak banyak, ya kan? Nah, kalau saya memposisikan diri saya sebagai personalia, maka yang saya cari adalah mahasiswa yang siap tempur di lapangan. Kalau mahasiswa masih mentah, ya nanti dulu, karena mau membinanya itu butuh waktu. Nah, mahasiswa yang siap tempur tadi adalah lulusan yang siap tempur tadi adalah ketika dia di bangku kuliah, dia sudah punya pengalaman, baik itu secara organisasi, secara pekerjaan, secara soft skill dia lainnya, sehingga ketika dia diterima kerja, dia sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Nah, sementara kalau kita hanya fokus kuliah saja, yang tidak menjadi spesifikasi mau jadi S2, S3 dan segala macam, tapi hanya fokus kuliah, hanya fokus pada nilai akademik, sehingga kita lupa soft skill kita lainnya. Nah, ketika kita terjun ke dunia pekerjaan, kita itu kurang bisa berbaur dengan dunia pekerjaan. Karena jujur ya, ini pengalaman saya ya, aplikasi ilmu perkuliahan di bangku kuliah dengan di dunia pekerjaan itu tidak bisa plek-plek 100%. Justru di bangku perkuliahan yang kita dapatkan itu bisa dikatakan cuma sekitar 40-60% yang bisa kita aplikasikan di dunia pekerjaan. Selebihnya adalah kemampuan kita beradaptasi. Nah, kemampuan beradaptasi ini kan soft skill. Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim ini soft skill. Kemampuan untuk bisa berbicara atau menyatakan pendapat kita di dalam lingkungan pekerjaan kita ini soft skill. Nah, latihannya memang beberapa ada yang kita dapatkan di akademik, tetapi cenderung lebih banyak kita dapatkan di organisasi lah, di dunia pekerjaan ketika yang lain hal dan segala macam. Hanya dikatakan bahwa ketika saya menjadi personalia, saya tentu akan memilih mahasiswa yang siap tempur, lulusan yang siap tempur. Nah, untuk dapat lulusan yang siap tempur, maka saya harus mencari mahasiswa plus, bukan mahasiswa yang cuma, ya mohon maaf, tahunnya belajar, bukan tidak baik, itu baik, tetapi cenderung sulit untuk bisa bekerja dalam tim. Nah, itu kalau menurut saya. Berarti kembali lagi ke motivasi awal kita nih kok. Walaupun ya niat itu belum ada, tapi kalau emang kalian niatnya ke edukasi, kalian mau jadi dosen kan, S1, S2, S3 itu hal yang penting kan kok ya, dosen tersebut. Jadi semua itu kembali lagi ke niat. Dan seperti yang Bapak tadi bilang, tadi ada satu poin yang aku suka, bahwa tidak semua ilmu yang kalian dapatkan di kuliah bakal diterapkan di dunia kerja. Tetapi jangan gunakan alibi tersebut menjadi senjata kalian untuk berkata kepada orang tua bahwa kuliah itu tidak penting. Oh, kuliah penting. Kuliah penting bagi yang memang memutuskan untuk kuliah. Jadi kita tidak boleh bilang gitu, oh kamu nggak kuliah berarti kamu enggak juga. Bagi yang tidak memutuskan untuk kuliah, kita hargai itu. Tetapi yang sudah memutuskan untuk kuliah, jangan jadikan alasan yang bahwa ya kan kuliah cuma sekedar ngambil S1 atau gelar gitu ya, itu salah. Nah, makanya tadi saya sedikit singgung ya gini ya. Saya tidak mengunderestimate bagi mahasiswa yang beli program atau beli skripsi dan segala macam. Saya tidak mengunderestimate itu. Tetapi saya ingin sedikit mengetuk pintu kesadaran bahwa ketika kita sudah kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 7, kalau lalu di semester 8 kita beli skripsi, ya buat apa? Untuk apa kita kuliah menghabiskan waktu sekian banyak hanya untuk beli skripsi? Berarti kan yang kita cari hanya gelarnya doang. Nah, sementara dari semester 1 sampai semester 7 ini adalah proses ketika kita jatuh bangun, belajar, beradaptasi apa dan segala macam yang akan ilmunya kita dapatkan di dunia, yang kita terapkan di dunia pekerjaan. Sehingga nilai terakhir itu bukan patokan sebenarnya. Nilai terakhir itu bukan patokan, tapi juga bukan berarti nilai terakhir tidak berguna. Itu tetap berguna.
Cuman jangan disalahartikan karena saya mau dapat nilai terakhir yang bagus, maka saya menghalalkan segala cara, termasuk beli skripsi tadi. Yang sudah terlanjur beli skripsi, ya sudah, perbaikilah di dunia pekerjaanmu. Yang belum beli skripsi, jangan pernah kepikiran untuk beli skripsi karena kalian melewatkan kesempatan untuk bertumbuh dalam membuat skripsi itu sendiri. Karena sebenarnya gini, ketika kita buat skripsi, itu sebenarnya kita latihan mental loh. Cari waktu ketemu dosen, kita bimbingan skripsi, kita ditolak, yang kita kerjakan dicoret, kita disuruh ngulang, kita latihan. Itu kan semua latihan mental yang terpakai nanti ketika kita di dunia pekerjaan, termasuk sidang skripsi. Kita latihan untuk presentasi. Nah sama kita akan pakai di dunia pekerjaan atau dunia usaha kita nantinya. Nah makanya kalau kita hanya fokus untuk beli skripsi saja, kita kehilangan proses ini. Nah itu yang saya sayangkan. Makanya jadi mahasiswa plus itu jauh lebih baik dibandingkan hanya jadi mahasiswa top. Nah bukan berarti mahasiswa top itu mahasiswa yang hanya belajar doang. Enggak gitu loh. Mahasiswa yang hanya ibarat gitu ya. Mahasiswa yang saklek yang merasa bahwa ya gue tuh cuma kuliah doang, yang lain tuh gak penting. Nah itu kurang tepat. Itu yang kurang tepat gitu. Ini cukup menarik ya teman-teman. Tadi aku ada satu poin kalau kuliah itu proses tuh. Ya. Jadi nggak ada gunanya kalau kalian ya aku kuliah tapi ujung-ujungnya beli yang namanya skripsi. Ini ada fakta menarik tentang skripsi yang pernah ada satu video di Instagram atau TikTok. Ada satu dosen bertanya kepada dosen lainnya, apa sih yang menjadi alasan dosen tersebut melakukan coret-coret ini? Ya. Dosen itu menjawab dengan bukan mind blowing lah. Sebenarnya ada kan ditanya, oh jadi dosennya enggak. Bagaimana nih cara mengapa skripsi dari mahasiswa selalu coret-coret? Ya. Dijawab nih sama ini. Ternyata dia jawabnya dengan lugas, dengan sederhana tapi Ya. sebenarnya ada pilihan untuk disobek-sobek sih. Nah, kembali lagi sebenarnya untuk coret-coret habis revisi itu seperti yang tadi bilang, latihan mental untuk sebelum kita terjun ke dunia nyata. Karena anggap saja kita berpapasan sama dosen adalah seperti kita bagaimana bernegosiasi dengan pimpinan kita. Ya benar. Nah, kembali lagi teman-teman, bahwa kuliah tersebut memang kuliah itu penting, tapi seiring berjalannya kuliah ternyata kalian juga dilatih mentalnya untuk dapat menjadi mental pekerja. Selain kalian itu pas bakal jadi seorang pengusaha, ilmu-ilmu yang didapat di kuliah tersebut seperti mental skripsi, habis itu mental bagaimana ditolak, itu adalah mental-mental yang akan berguna di dunia nyata nantinya. Nah, untuk pertanyaan penutup nih, kalau ada satu pertanyaan, di mana di masa digital sekarang banyak sekali saluran-saluran kita untuk mendapatkan uang menjadi rezeki. Banyak sekali trade seperti trading, lalu ada saham, lalu ada yang baru-baru bingung pakai. Nah, ada sih tips dari Bapak menggunakan saluran-saluran ini atau apa sih saluran yang paling tips terbaik untuk memilih? Oh, aku ini mau kuliah, mau kerja, tapi pekerjaan apa yang cocok untukku? Ya, ada tips dari yang nah, banyak orang bilang begini. Kalau kita bisa kuliah saja, itu good. Tapi kalau kita bisa kuliah sambil menghasilkan uang, itu excellent. Nah, gitu. Karena kalau kuliah saja, kan kita keluar duit. Ya nggak sih, bayar kuliah dan segala macam. Nah, karena saya orang yang nggak mau rugi, saya maunya ketika saya kuliah, saya juga menghasilkan, gitu kan? Nah, sekarang itu banyak sekali anak muda sekarang udah jauh lebih digampangkan. Banyak akses, banyak platform, banyak kesempatan untuk bisa menghasilkan cuan. Nah, tinggal kita yang pilih mau cuannya berbasis yang mengembangkan potensi diri atau cuannya hanya sekadar cuan doang, tapi nggak ada value-nya. Nah, kalau saya boleh saran, bagaimana supaya kita bisa memilih mau menghasilkan cuan yang sesuai dengan kita? Yang pertama kita harus tahu dulu value dirinya kita itu apa. Nah, kalau kita sudah tahu value dirinya kita, maka kita baru bisa mengarahkan diri kita untuk memilih jalur mau dapat cuan dari yang mana. Dan ingat, cuannya itu jangan hanya berorientasi pada uang, tapi cuannya itu juga harus berorientasi pada pengembangan potensi diri dan memberi dampak kepada sekitar kita. Tentunya dampak yang basisnya positif gitu. Karena ada dapat cuan memberi dampak bisa, tapi dapat cuan tapi dampaknya dampak negatif.
negatif gitu loh. Kan nggak mau ya kita ya. Jadi kita harus bisa memberikan dampak dari apa yang kita lakukan. Selain kita menghasilkan cuan, mengembangkan potensi diri kita, tapi juga memberikan dampak kepada sekitar kita sehingga yang kita lakukan itu ya ibaratnya itu berkah lah gitu loh, berkah gitu loh. Nah itu bagi saya. Jadi boleh apapun, terserah, bebas. Mau jadi influencer, mau jadi YouTuber, mau jadi konten kreator, mau main trading apa segala macam, tapi jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Iya. Kita harus tahu kita punya potensinya di mana, kita punya kelebihannya di mana, kita punya concernnya di mana, itu yang kita geluti. Karena kalau sekedar ikut-ikutan, maka biasanya kurang totalitas sehingga tidak akan bisa menghasilkan profesionalitas. Seperti itu. Wah, berarti kembali lagi ke pengenalan diri sendiri, lebih lagi ke motivasi diri. Apa sih yang kalian kerja saat kuliah dan saat kalian compare dengan bekerja? Ya benar. Nah, ada satu poin di sini teman-teman. Kalau kalian bekerja bukan untuk hanya mencari pundi-pundi rezeki yang Diko bilang, kalian harus memberikan dampak kepada orang lain dan memberikan dampak kepada diri sendiri. Ya. Percuma kalian kerja untuk mendapatkan sebuah materi itu menurut saya gampang untuk dicari, tapi dampak yang kita berikan kepada orang lain itu lebih penting daripada cuan yang kita bisa dapatkan. Nah, kurang lebih sih udah hampir semua yang kita bahas di mana kita Pokoknya kalau duduk ngomong begini gak terasa ya. Mudah-mudahan gini ya. Mudah-mudahan celoteh-celoteh saya tadi masih masuk dalam kategori wajar dan waras, sehingga bisa memberikan sedikit insight yang bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang tetap setia di Kopi Aja. Kan namanya nongkrong, semoga bermanfaat juga untuk yang mendengarkan. Dan jika teman-teman semua ingin memberikan saran nih tentang apa sih bakal kita bahas ke depannya, boleh kalian chat atau tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol like-nya yang banyak teman-teman. Dan terima kasih nih Kak, sekali lagi Thank you juga. Mas Adil sudah menyempatkan hadir untuk mengisi dan berbagi informasi lah kan. Sama-sama. Kata-kata terakhir di Kopi Aja. Yuk,